Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan pada hari Senin tanggal 14 Maret tahun 2022 ini, saya akan mengomentari Presiden Joko Widodo melakukan acara Kendi Nusantara terkait IKN di Kalimantan Timur. Pada hari ini tanggal 14 Maret tahun 2022 ini, Presiden Joko Widodo melakukan acara Kendi Nusantara atas perpindahan ibu kota negara ke Penajam, Kalimantan Timur. Makna Kendi Nusantara yaitu setiap gubernur se-Indonesia membawa tanah setempat sebanyak 2 kg dan 1 liter air. Kemudian disatukan seluruhnya tanahnya dan airnya dalam satu kendi yang menggambarkan Nusantara dari Sabang sampai Papua, dulu Merauke, bertempat di kilometer 0 Kabupaten Penajam, Kalimantan Timur. Penyatuan tanah dan air sebagai simbol Nusantara dari Sabang sampai Papua atau Merauke menggambarkan Sumpah Pemuda tahun 1928, yaitu bertanah air satu, tanah air Indonesia. Ini maksudnya itu tanah air dari mulai Papua, dari Sabang sampai Papua ini. Itu kita harus bersatu. Ini satu tanah air kita ini. Dan juga berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dari sekian bahasa yang ada di Indonesia ini, ada ribuan bahasa di tengah-tengah masyarakat, maka sebagai bahasa persatuan yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbangsa satu ini kita terdiri daripada suku, bangsa, etnis, dan lain sebagainya. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, dan juga etnis Cina, etnis Arab, dan juga Eropa. Semua kita ini jadi satu bangsa Indonesia, satu warga negara Indonesia. Jadi berdasarkan inilah semua bangsa Indonesia turut mendukung membangun kota Nusantara tersebut. Harapan saya bangsa Indonesia mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam, Kalimantan Timur. Jadi perpindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur seperti dilakukan pada tanggal 14 dan Maret tahun 2022 ini, dan diikuti dengan acara Kendi Nusantara. Kendi Nusantara ini di mana semua gubernur disuruh membawa tanah 2 kg dan juga 1 liter air, kemudian disatukan dalam kendi. Di dalam kendi itu sehingga merupakan satu kesatuan negara Indonesia yang tidak terpisahkan oleh siapapun. Dan ini melambangkan juga ini Sumpah Pemuda tahun 1928 yang lalu, di mana katanya kita berbahasa satu, itu bahasa Indonesia. Karena negara kita ini terdiri dari beberapa suku. Tiap suku hampir punya bahasa yang berbeda satu sama lain. Kita tidak akan bisa mengikuti suku lain dalam bahasanya. Jadi kita supaya satu, makanya kita harus menggunakan bahasa Indonesia, yaitu berbahasa satu, yaitu bahasa Indonesia. Ini sangat penting sekali, apalagi dalam bernegara kita sering berpindah-pindah tugas. Ada orang Jawa pindah ke daerah Sumatera Utara, tapi dia tidak tahu bahasa daerah di sana, terpaksa dia menggunakan bahasa Indonesia. Demikian juga orang Makassar kalau tugas ke Sunda tidak bisa dia berbahasa Indonesia, maka digunakanlah bahasa Indonesia. Tidak bisa dia berbahasa Sunda, maka digunakanlah bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bertanah air satu, yaitu tanah air ini terdiri dari meliputi yaitu dari Sabang sampai Papua, termasuk di situ Jawa, Sumatera, dan lain sebagainya. Kita satu daerah. Kalau terjadi masalah satu daerah diserang, kita semua Indonesia ini harus bersatu melawannya. Sepertinya kalau ada daerah kita, daerah Riau ini, itu wilayah kita.
kalau sampai daerah Riau diserang oleh negara lain, kita seluruh Indonesia dari Sabang sampai ke Papua harus bersatu mengusir lawan yang menyerang Riau tersebut. Itu maknanya negara persatuan itu. Jadi berbangsa satu, bangsa Indonesia. Negara Indonesia ini terdiri dari beberapa bangsa. Kalau nggak salah ada 1000 suku bangsa di Indonesia ini. Ada suku Batak, ada suku Jawa, suku Sunda, suku Madura, suku Sunda, dan juga berbagai suku lah ya yang di Indonesia ini. Dan itu semua menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Jadi kalau kita pergi kemana-mana, tidak kita bilang lagi saya orang Batak atau saya orang Sunda, saya Jawa, tidak lagi disebut saya orang Indonesia. Kalau kita berhubungan dengan luar negeri, kita selalu bilang kalau saya ini adalah orang bangsa Indonesia, bukan disebut lagi dia sukunya. Itulah maknanya dari Sumpah Pemuda ini. Inilah maknanya juga di mana semua tanah-tanah di 34 provinsi itu dan di tanah dan akhirnya digabung di Penajam Kalimantan Timur di daerah kilometer 0 sebagai perlambang Nusantara. Di mana Nusantara ini kita satu di sana semua, dan sudah ada satu kita berada di sana. Makanya harapan saya bangsa Indonesia mendukung pembangunan ibu kota Nusantara di Penajam Kalimantan Timur. Sekian dan terima kasih.